Terima kasih sebelumnya Bapak sudah hadir di Bicara Baik hari ini. Dan kebetulan alasan kita untuk mengundang Bapak ke sini adalah pemberitaan yang lagi hangat nih soal prestasi Bapak meraih gelar dokter nih. Dan yang lagi viral juga ini adalah perjuangan Bapak dari awal loh. Ini yang sementara banyak dibicarakan di media sosial dan bisa dibilang ada sekitar 20 ribu lebih hashtag ya soal Medan ini. Kalau tidak salah, Bapak juga pernah di Medan sebenarnya ya, Pak? Oke, baik. Nah, saya sedikit ingin mendengar cerita Bapak nih supaya bisa menginspirasi yang lain tentang bagaimana perjalanan Bapak ini hingga bisa sampai ke posisi ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ya, saya memperkenalkan diri dulu. Saya KBP Arman Muiz. Saya putra Bugis Makassar. Bapak saya orang asli Pangkep, mama saya keluarga besar Sijai. Ya, jadi kehidupan saya hari-hari sejak saya tumbuh besar dari bayi sampai saya besar. Sampai sekarang rumah masih ada di Sudiang. Ya, jadi saya SD, SMP, SMA di Sudiang, Makassar. Jadi kalau bercerita bagaimana bisa sampai di sini, ya menurut saya, ya saya hanya menjalani roda kehidupan yang memang ya sudah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bisa sampai ke sini. Karena memang sebuah pencapaian itu ya yang pastinya dibutuhkan niat dulu yang utama. Iya, betul. Niatnya itu sebenarnya ya niatnya ya Allah ya berikan saya kemudahan dalam setiap usaha, berikan saya kesuksesan, ya kan, semoga kesuksesan itu bisa bermanfaat buat orang-orang. Ya. Sehingga kalau kita bercerita apa yang menjadi motivasi sehingga bisa sampai di sini, ya yang pastinya kita niatnya ada, kemudian kita usaha, berikhtiar. Ya, yang terpenting adalah bagaimana bisa kita menanamkan bahwa orang-orang di sekitar kita itu punya peran penting. Ya, orang tua kita khususnya, kedua orang tua. Kalau kita sudah nikah ya, yang pastinya adalah ada mertua, ada istri, ya kan, ada anak-anak, ada saudara, ada kerabat, ya kan, ada sahabat, teman-teman kita. Jadi semua ini juga punya peran. Punya peran, ya. Jadi silaturahmi yang tak pernah terputuskan. Jadi memang istilahnya di samping niat yang kuat ini, kerja keras dan kemauan keras gitu yang jadi itu udah pasti luar biasa. Jadi bahkan yang saya sempat baca di media sosial ini ada yang share bahwa Bapak bahkan pernah ngayuh becak loh gitu loh. Ya, itu sebenarnya sebuah motivasi buat kita semuanya. Jadi becak itu masih ada sampai sekarang. Ya. Masih utuh ya, Pak? Masih itu masih ada di Sudiang. Memang dulu kan kita sekolah juga masih terbatas. Terbatasnya itu seperti apa? Ya waktu itu kan pada tahun 93 sampai 96, ya kan mulai dari saya tingkat SMP sampai tamat SMA. Saya kurang lebih 5 tahun itu narik becak. Asli narik becak. Jadi ya kenapa baru sekarang saya ngomong itu? Ya sebenarnya kalau saya setiap masuk di tempat alma mater saya di SMP 25, saya selalu bercerita. Bahkan guru-guru saya yang sebagai saksi hidup yang sering saya muat becak masih ada semua. Ya, bahkan adik-adik adik-adik saya yang dulu saya muat ketika mereka mau ke sekolah itu sekarang mengenal saya memang sebagai tukang becak di sana. Ya, jadi ini sesuatu hal yang menurut saya ya bukan hal yang
jelek, aib bagi saya untuk menceritakan. Tetapi bagaimana kita bisa memotivasi anak-anak. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tulus, kemudian ya nggak macam-macam lah ya kan. Terus yang terpenting, yang paling penting adalah di era waktu itu sampai era sekarang anak-anak itu kan gini, gengsinya terlalu tinggi. Benar. Ya, Gengsinya terlalu tinggi. Ya, kalau menurut saya pekerjaan yang saya lakukan itu sebagai tukang beca. Ya memang kan beca itu budaya orang Sulawesi Selatan. Betul. Ya, bahkan sampai sekarang beca itu masih ada. Ya kan, bagi orang-orang menganggap bahwa pekerjaan tukang beca itu adalah pekerjaan yang rendah gitu, rendah banget gitu ya. Tapi kan menurut saya itu tidak. Ya, karena disitulah saya bisa menghasilkan perekonomian buat membantu kedua orang tua saya. Ya, betulan bapak kan hanya tukang kayu. Tukang kayu ya. Ya kadang jadi tukang batu, kadang jadi tukang kayu, ya kadang ya nunggu pekerjaan inilah buru-buru kasar lah. Serabutan gitu lah ya. Gitu. Sementara mama saya juga ya hanya ngikut sama bapak ya kan sebagai ibu rumah tangga. Jadi mau tidak mau bapak juga harus ikut berjuang juga ya. Nah menariknya di sini Pak adalah justru mungkin beberapa orang menganggap bahwasanya oke lah ngayuh becak ini agak rendah nih. Tapi sekarang justru ini juga dijadikan alat bagi khususnya mama nih. Dia share berita bapak itu untuk dijadikan motivasi ke anak-anaknya loh. Jangan malas-malas loh. Kayak ini loh. Nah ini yang sepertinya kalau kita lihat di rating di Facebook itu share-nya itu memang kebanyakan di media sosial Facebook dan rata-rata di-share oleh emak-emak ini yang mungkin tujuannya untuk memotivasi anak-anak mereka yang memang kita ketahui Gen Z sekarang itu agak susah nih untuk diajak berjuang ini. Ya, persoalan becak itu memang dari dulu. Saya sampai sekarang memang lagi menyusun karya dengan buku nanti dengan judul Di Balik Layar. Nah ini dia ini. Jadi judulnya tuh Di Balik Layar. Jadi memang ini sangat memberikan sebuah inspirasi bagi saya. Ya mohon maaf teman-teman saya, keluarga besar saya mungkin kalau dia melihat perjuangan saya, wah sesuatu hal yang menurut mereka tidak masuk akal. Tapi kalau menurut saya, ya semua ini karena takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Dengan ketekunan tadi kerja keras. Kalau kemampuan, kepintaran itu kan perlu dilatih. Betul. Sejatinya manusia itu tidak ada yang bodoh, yang ada adalah manusia yang malas. Ya. Tapi kan saya waktu naik becak saya juga belajar. Di saat saya istirahat saya belajar, gitu. Jadi bagaimana saya benar-benar memanfaatkan waktu luang itu untuk bisa bermanfaat. Ya, sebenarnya bukan tujuan utama untuk mencari uang sih. Ya, tapi bagaimana saya bisa berpola pikir. Saya bisa mengolah pemikiran saya. Waktu itu saya sudah berpikir bagaimana saya bisa berlatih sambil belajar gitu ya. Karena kita berpikir waktu itu ya sering olahraga lah ya kan. Sering olahraga juara. Akhirnya udah pikir lebih baik kita memanfaatkan fisik yang ada. Jadi bisa dibilang dari sejak kelas 2 SMP itu Bapak sudah bisa menghasilkan manajemen waktunya itu udah bagus banget itu. Karena bisa belajar di waktu luang nyari duit. Jadi kalau saya masuknya siang, habis sholat subuh saya udah nari becak tuh. Nari becak sampai jam 11 sebelum duhur, selesai sholat, habis itu pakai baju. Ya kadang becak saya bawa ke sekolah SMP 25. Luar biasa. Kadang saya parkir di semak-semak itu. Kadang juga ada teman-teman yang buat nongkrong. Pertanyaan teman-teman saya gitu sama. Kamu nggak gengsi bawa beca? Saya bilang gengsi buat apa? Ya kan. Jadi dari sejak SMP ke SMA itu bisa dibilang memang Bapak itu sudah berusaha untuk membuat cara berpikirnya lebih matang gitu. Jadi ketika saya membaca artikel bahwasanya dari berapa itu? Sekitar 746 siswa, Bapak berada di peringkat ketiga loh. Jadi sebenarnya bukan dalam rangka meningkatkan perekonomian,
Tapi memang situasi yang membuat saya harus seperti itu. Ya, ya, ini poinnya sebenarnya ya. Jadi masalahnya saya bukan ekonomi aja ini tuh, bukan. Jadi hampir sama seperti saya pernah aneh juga tuh Pak. Ada segmen wawancara dengan salah satu Menteri Ekonomi Kreatif ya. Dia itu katanya seperti ini. Saya itu hidup dan bekerja sebenarnya berusaha membangun monumen untuk diri saya sendiri supaya besok saya nggak ada dikenal sebagai apa saya. Ini bisa dibilang kesana juga kita Pak ya. Iya, jadi teman-teman saya sekarang masih ada. Tempat stamplas beca saya, pangkalan beca saya masih ada. Dekat Patung Kuda itu Makassar itu. Kalau ke Pasar Daya, Patung Kuda pojok. Sekarang jadi tempat pangkalan ojek. Nah, itulah tempatnya. Jadi kalau teman-teman ojek saya ditanya di situ, kenal Pak Arman, orang sekitar Daya, pasti orang pada kenal semua ya. Karena memang ya hobi saya dulu bawa beca lah hobi ya kan. Gitu. Jadi menurut saya juga ya bisa jadi polisi itu ya karena memang garis tangan dari beca itu ya. Jadi bisa kan beca ini sebenarnya menjadi apa ya? Pemicu semua yang kejadiannya hingga sampai seperti ini Pak ya. Luar biasa. Baik Pak, sekarang saya sedikit nih. Ingin mengulik kisah perjalanan Bapak itu dari setelah mendapat penghargaan dari Jenderal Idam Aziz waktu itu yang menjabat sebagai Kapolri. Setelah itu prestasinya Bapak itu kemana lagi waktu itu? Oh ya, jadi saya bercerita dari awal dulu ya. Saya masuk polisi itu sejak saya kelas 3 SMA sebenarnya. Sudah daftar di situ? Saya daftar di situ. Habis itu saya pendidikan alhamdulillah lulus. Ya kalau dibilang murni, saya berani jamin murni. Jadi ini bisa sedikit membantah soal duit. Itu saya bantah banget. Karena jangankan mau bayar, mau makan pun kita waktu itu susah banget gitu ya kan. Iya, susah banget gitu. Gimana mau bayar itu Pak? Apalagi kita mau bayar. Nah, memang kebetulan waktu itu ya saya punya kemampuan, fisik saya masih bagus, ya kan. Akhirnya saya tes lah waktu itu Bintara, namanya Bintara Polri. Bintara Polri. Tahun 97-98. Akhirnya alhamdulillah saya lulus pendidikan di SPN. Jumlah siswanya 746 siswa. 743 siswa. Ya, kebetulan kita pendidikan 11 bulan waktu itu. Ya bersama teman-teman saya. Saya juga tidak pernah mau cari tahu saya ranking berapa, saya lulus apa tidak. Yang penting pola pikir saya waktu itu namanya orang kampung ya kan. Ya udah sekolah aja. Kalau berhasil ya, karena kita berpikirnya ini kita sudah disekolahin sama negara ya kan. Jadi kita harus bisa maksimal. Dulu aja tanpa biaya negara kita bisa bekerja dengan maksimal ya kan. Ya dalam arti bawa beca saja kita bisa bekerja dengan maksimal gitu. Ya jadi semua berawal dari beca. Motivasinya itu tinggi banget. Ya saya berpikir di dalam institusi aja masa kita tidak bisa melewati. Akhirnya saya belajar melalui waktu itu bersama teman-teman saya. Dan saya penempatan pertama itu di Polda. Di Polda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya di Badan Intelijen di Direktorat Intel waktu itu. Akhirnya bekerja 2 tahun, tiba-tiba datang TR lagi perintah untuk mengikuti seleksi Akademi Kepolisian. Akpol waktu itu. Transisi antara Akabri dengan masuk Akpol Akademi Kepolisian waktu itu. Transisi polisi mandiri pendidikan ya. Sehingga saya bilang sama mama saya wah kaget. Ya karena kan dia pikir masuk Bintara aja ya kan. Ya bawa tarajo aja, beli tarajo aja ya kan. Nah, itulah ya. Kenapa tarajo itu saya idam-idamkan karena cuma kue tarajo yang bisa dibuat mama saya itu sampai di SPN ya kan. Karena apa? Kenapa ada tarajo? Ya dengan beli gula merah, kadang gula pasir, ya ubi kan ditanam sendiri sama mama bapak saya di samping rumah. Jadi bikin kue tarajo itu untuk dibawa ke pendidikan. Sebenarnya saya penasaran gitu loh, kenapa bapak itu ketika ada acara cari tarajo? Saya baru paham. Baiklah tarajonya banyak di dalam. Nah, akhirnya saya bilang sama pamak saya mau tes. Ya mama itu waktu itu sedih, nangis lah. Karena dia berpikir di level kita masuk
Bintara Bintara aja, aja nih. ya kan, ya sedikit menguras tenaga pemikiran mama saya. Oke. Apalagi di level atas ya kan. Akhirnya saya bilang sama mama saya, udahlah saya minta doa restu. Udahlah saya jalan lah sekampung itu. Karena di kampung Sudiang itu kampung mama saya, bapak saya juga. Iya. Jadi kita besar tumbuh di situ. Jadi sepupu, tante, nenek, kakek di situ udah udah saya pamitan. Hampir rasa tidak ada yang percaya juga. Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin lah katanya, ya kan? Tidak mungkin lah katanya tes tanpa menggunakan tanda kutip, ya kan? Tapi saya bilang ya saya minta restu aja. Saya minta ridho aja, itu aja. Ternyata ya alhamdulillah, ya kan, ya faktanya juga bisa saya lewati. Betul. Ya, alhamdulillah. Kalau sekali lagi kalau dibilang bayar masuk polisi akpol, saya bisa bersanksi. Saya bisa bersanksi dan menjamin bahwa sudah saya lah polisi yang masuk tanpa bayar. Kalau sebenarnya kalau dari proses sendiri Pak itu sudah bisa kita baca loh ya. Kenapa dari siswa masuk ke Bintara prosesnya hanya mengandalkan bapak yang kerja serabutan dan ibu yang ikut bapak, sementara bapak sendiri ikut membantu dengan ngayu becak itu. Nah, kalau bicara soal dari mana uang? Kalau mau bicara itu ya Pak ya. Begitu kita pendidikan, ya kan, sana akhirnya pendapatan di Polda. Gak lama kita tes akhirnya udah lulus lah. Sampai ke pusat, saya itu di pusat. Ya, bahkan ya ada ya saya anggap calo lah dia untuk mengurusin saya untuk bisa masuk di pusat, tapi saya bilang ya mohon maaf ya kan, ya namanya calo ini kan tanda kutip juga ya kan, ya kayak Tuhan aja gitu ya kan. Sementara saya berprinsip bahwa ya kita ini semua rezeki, nasib ya semua pasti sudah ada garis tangan kita ya kan, Allah yang menentukan semuanya. Sekali. Ya, dan saya sudah melakukan secara maksimal, belajar iya, latihan iya. Ya, alhamdulillah saya bisa masuk di posisi pentohir dan mengikuti pendidikan. Nah, Selepas dari sana, selesai dari Akpol, kemudian saya penempatan pertama itu di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ya, Sulawesi Tengah ya karena namanya juga mungkin waktu pendidikan juga kita modal keilmuan, pengetahuan kita juga pas-pas ya sudah. Ya kan akhirnya saya mendapatkan penempatan pertama itu di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu Poso dulu waktu masih kacau-kacau lah ya kan. Jadi kita sempat merasakan pengalaman sedikit di Poso. Habis itu tes pendaftaran PTIK. Lagi-lagi tes PTIK. Dalam 5 tahun dinas, 6 tahun, 5-6 tahun dinas, ada namanya seleksi PTIK. Saya ikut tes, alhamdulillah. Putaran pertama, tes awal saya bisa mengikuti pendidikan. Nah, lagi-lagi bercerita bahwa saya ya sanksi bahwa tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya, akhirnya udah setelah itu penempatan kembali ke Kalimantan Tengah. Dari Sulawesi Tengah ke Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, saya mengikuti seleksi beberapa kali dan akhirnya alhamdulillah saya mendapatkan terakhir penghargaan dari Bapak Kapolri waktu itu. Pak Idam Aziz transisi ke Pak Kapolri Jenderal Pak Sigit ya kan, yang sekarang ini saya mendapatkan penghargaan terkait dengan mengikuti pendidikan. Jadi judulnya penghargaan diberikan kepada saya Arman Muiz untuk mengikuti pendidikan Sespimen tahun 2021. Itu sebagai reward nih ya Pak? Ya, ikut ya. Itu reward dari ya kebetulan waktu itu Pak Idam Aziz itu kan suka yang namanya anggota yang punya kreatif, inovatif Tolong waktu itu saya membuat aplikasi yang namanya aplikasi DLAJ di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kemudian saya menjalin hubungan komunikasi seluruh para rektor dan para rektor itu memberikan rekomendasi saya bahwa saya mengedukasi terkait dengan kegiatan polisi masuk kampus. Kemudian saya juga
membuat sebuah telaan lalu lintas terkait dengan Polantas masuk desa. Ya, sehingga dari 3 item itu kumpulkan jadi satu, kemudian diwanjak di tingkat Polda, Bapak Kapolda menjikan saya untuk dikirim ke Mabes Polri, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan penghargaan itu. Makanya bisa langsung sekolah lagi. Setelah sekolah, kemudian saya penempatan di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ya, itu lagi Sumatera Utara saya kurang lebih 2 tahun. Saya jadi Kospritpim, kemudian Kabak Polrestabes Medan. Ya, mengawaki jumlah penduduk kurang lebih 6 juta jiwa. Ya, hanya khusus di wilayah Kota Madya Medan. Kota Madya Medan saja. Ya, itu Polrestabes Medan. Itu barangkali ya, cerita tentang dinas dan mendapatkan amanah jadi Kapolres. Ya, itu anugerah juga dari pimpinan saya mungkin, karena saya sudah mengikuti jenjang pendidikan. Saya juga ya sedikit punya aktivitas, ya punya prestasi dalam menjalankan amanah sebagai Kospritpim kemudian Kabak Op, akhirnya mendapatkan amanah Kapolres Parepare sampai sekarang. Ya. Tapi yang menarik bagi saya ini Pak adalah saya sedikit bingung ya karena di Medan itu nama Bapak kayaknya wangi banget deh, ya. Karena dari segi hashtag dan share, nama Bapak di situ kayak ada hubungan emosional apa gitu ya? Ya, sebenarnya bukan hanya di Medan aja. Ya. Saya kan berprinsip dari dulu, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Oke. Ya. Kita ini orang Bugis Makassar, jadi nggak usah khawatir akan kelaparan di rantau. Ya, karena salah satu karakter orang Bugis Makassar, ya kan, yaitu sepakainga, sepakalepi, dan sepakatau. Itulah budaya yang kita bawa. Saya yakin ketika filosofi itu dibawa orang Sulawesi keluar, ya kan, akan menjadi sebuah simbol pencerahan, ya kan. Siapapun pasti suka berkomunikasi, berteman, dan lain sebagainya. Jadi kemanapun enggak gitu ya. Apalagi saya ya memang bekerjanya hari-hari di kepolisian, harus ketemu dengan masyarakat, ya kan. Sehingga kalau di Medan orang ada prinsip mengatakan bahwa di Medan itu orang Medan itu sumbu pendek, ya kan? Iya. Sumbu pendek itu kata candaannya itu ya dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit emosi, ya. Sebenarnya kurang lebih lah di Sulawesi Selatan. Iya, hampir sama. Cuma saya sampaikan bahwa yang datang ini juga ini sebenarnya bukan sumbu pendek lagi, tapi ya tanpa sumbu gitu ya. Tanpa sumbu. Jadi kita lebih banyak tindakan daripada perkataan. Ya. Filosofi orang Bugis itu, ya kan. Jadi nggak usah banyak cemooh, nggak usah banyak argumen, tapi tiba-tiba ya kan natusu orang ya. Tapi itu cerita-cerita dulu. Sekarang orang Bugis Makassar punya intelektual yang sangat luar biasa, ya kan. Hubungan silaturahmi yang tinggi, itu yang terpenting adalah menjaga silaturahmi. Bagaimana bersosialisasi sama masyarakat supaya bisa diterima dimanapun. Nah, gini Pak, kalau dengar dari cerita Bapak itu dari awal, memang bisa dibilang Bapak ini kayaknya doyan banget sama pendidikan nih. Nah, dan sebelumnya saya ucapin selamat dulu nih Pak untuk gelar doktornya ini. Alhamdulillah. Dan yang beberapa teman-teman share, khususnya beberapa jurnalis di Makassar ya, mereka itu sedikit bertanya nih, kenapa memilih disertasi soal pekerja ini? Dan mereka suka loh Pak, suka itu. Kenapa bisa memilih itu? Jadi gini, judul disertasi saya itu adalah urgensi terkait dengan pelaksanaan pekerja di kawasan industri Makassar. Saya mengangkat terkait dengan hak asasi manusia. Betul. Kenapa saya angkat judulnya di Makassar? Karena saya merasakan dulu kawasan Makassar itu tidak seramai seperti itu. Yang Kima itu dulu Makassar itu tertib, Kima bagus lah, karena kan bangunan baru. Betul. Ya mungkin
lingkungannya bagus, proses limbahnya juga masih terkelola dengan baik. Ya, tapi dengan era sekarang ini, ya dalam arti tanda kutip, dengan banyaknya perusahaan, banyaknya jumlah pekerja, ya saya bagian daripada orang putra Bugis Makassar yang harus punya kontribusi, punya tanggung jawab terhadap ya keluarga besar orang Sulawesi Selatan khususnya. Karena kan yang bekerja itu kebanyakan saya lihat ya orang-orang Bugis Makassar yang ada di situ. Sehingga ya saya mengambil sebuah judul bahwa sesuai dengan Kepres terakhir itu nomor 60 tahun 2023, di situ bahwa setiap korporasi itu wajib patuh terhadap hak asasi manusia. Betul. Ya, selain patuh terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku, ya kan, terkait ketenaga kerjaan, terkait kesehatan, terkait dengan gaji-gaji mereka, hak-hak mereka. Kemudian ya mungkin fasilitas-fasilitas yang harus mereka pahami, harus tahu itu. Ya bagi saya, menurut saya, mereka harus tahu semua bahwa setiap pekerja ya wajib dan punya hak dia untuk melakukan sepantasnya dia sebagai manusia. Dan ya pandangan saya juga bahwa ya daerah sekarang lagi ini, di samping perusahaan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, ya dia juga harus melihat bahwa manusia ini sebagai motor untuk peningkatan produksi, tapi jangan mengabaikan hak-hak mereka sebagai manusia. Betul sekali. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak ya, sebelum kita, saya ingin ada Bapak ngasih sedikit motivasi lah buat generasi muda. Apalagi Gen Z sekarang memang butuh satu role model untuk menjadi acuan yang akan mereka tuju nih. Nah, kira-kira apa nih Pak buat generasi muda kita ini? Ya, saya ada prinsip hidup saya dalam menjalankan roda kehidupan saya. Yang terpenting bagi saya saat ini adalah bagaimana penghargaan itu, rasa cinta itu, ya kan, kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya teman-teman, ya kalau Muslim ya sholatlah 5 waktu. Kalau yang non Muslim beribadah. Yang kedua jangan lepas bahwa kita punya kedua orang tua kita. Baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada. Ya itu tidak akan pernah terputus hubungan itu. Maka berbuat kebaikan lah, ya kan. Berbuat kebaikan sekecil apapun juga, ya kan. Karena pasti akan membuahkan hasil. Kalau tidak di dunia kau dapatkan, maka di akhirat kelak nanti aku dapatkan. Itu yang pertama, ya kan. Yang kedua, ya yang kembali lagi, ya saya dari dulu bekerja ikhlas aja. Ya kan, bekerja ikhlas itu artinya seperti ini. Jangan melihat nilai yang kamu dapatkan, ya kan. Tapi anggap sebuah pekerjaan itu, ya ketika kau sudah bekerja dan bermanfaat buat orang lain, pasti sudah ada nilainya, ya kan. Kelak nanti kalau tidak di dunia dibalas, maka akan dibalas nanti di akhirat nanti. Kalau kamu tidak merasakan itu, kelak nanti yang merasakan adalah keluarga, anak cucu kita, ya kan, mungkin orang lain. Kalau anak cucu kita pun tidak mendapatkan, saya yakin mungkin ada turunan Adam yang merasakan itu. Nah, itu ya kan. Kemudian ya yang terakhir jaga silaturahmi. Ya, silaturahmi ini. Dulu ada guru saya, profesor saya mengatakan seperti ini. 3 yang membuat kita sukses. Ya kan, yang pertama karena dia pintar. Ya, pintar itu belajar. Dan sejatinya manusia itu tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada manusia malas. Kalau mau pintar harus banyak belajar, banyak membaca, dan banyak komunikasi dan lain sebagainya. Ini pintar, wajar jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur,
jadi wali kota, jadi kapolres ini mungkin sedikit ada pintar. Yang kedua, tetangga, pintar-pintar dengan teman. Ya kalau mahasiswa misalnya, ya pintar-pintarlah sama dosen, ya kan? Pintar komunikasi, kolaborasi, menjalin hubungan silaturahmi dan lain sebagainya. Itulah pintar-pintar. Yang kedua, yang ketiga membuat kita sukses selain pintar-pintar adalah nasib dan rezeki di situ. Ya inilah manjat dan wajat ketika Allah sudah menggariskan, ya tidak akan bisa. Manusia tidak akan bisa berubah, ya kan? Kalau Allah sudah menetapkan kamu di situ, misalnya ya, ya Arman Muiz jadi Kapolres Parepare, ya kan? Entah setelah ini mau kemana lagi, itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Mungkin kita yang ada di sini, mungkin masyarakat tidak tergolong orang yang pintar, tetapi tetaplah selalu berusaha, terlalu bermotivasi diri untuk selalu belajar. Yang kedua, kalaupun tidak tergolong orang yang pintar, maka mungkin kita tergolong orang yang pintar-pintar. Jaga silaturahmi, jangan putuskan silaturahmi, ya selalu berbuat baik kepada siapapun juga. Dan mungkin kalau kita tidak tergolong orang yang pintar dan pintar-pintar, yang pastinya kita tergolong orang yang nasib dan rezeki di situ. Ya, lalui yang satu ini belajar, kemudian pintar-pintar silaturahmi, insya Allah rezekimu akan datang, ya kan? Allah sudah menentukan semua itu. Itu untuk hidup saya seperti itu. Luar biasa. Ya, jadi jalani aja. Baik, mungkin sampai di sini dulu Pak. Sangat menginspirasi, betul-betul menginspirasi. Apalagi memang kita butuh role model untuk menjadi contoh nih bagi anak-anak muda masa yang akan menjadi pelanjut generasi kita nih. Terima kasih sekali lagi Pak, dan selamat sekali lagi buat gelar dokternya Pak. Mudah-mudahan berberkah dan terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.